Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bagaimana kabar kalian? Kembali lagi dengan saya Poppy Amelia Sari yang akan menjelaskan tentang hakikat IPS. Nah, sebelum masuk ke materi, kalian tahu nggak sih apa itu hakikat? Hakikat sendiri adalah esensi atau inti dari suatu hal yang mendasari sifat dan keberadaannya, atau bisa disebut juga dengan kenyataan yang sebenarnya. Nah, sedangkan hakikat manusia adalah sifat dasar yang membedakan manusia dari makhluk lain, biasanya meliputi aspek rasionalitas, moralitas, dan kemampuan berinteraksi sosial. Nah, ini mencakup kemampuan berpikir, merasakan, dan memiliki kesadaran diri. Atau juga bisa dikatakan makhluk sosial yang diberikan interaksi tanpa memandang ekonomi dan latar belakang. Sedangkan hakikat IPS sendiri adalah studi tentang interaksi manusia dalam masyarakat, mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik untuk memahami fenomena sosial dan perilaku manusia. Atau juga bisa diartikan tentang ilmu yang mempelajari manusia dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya kita masuk pada pengorganisasian hakikat IPS. Nah, pengorganisasian hakikat IPS sendiri dibagi menjadi 3, yaitu terpisah, korelatif, dan fusi. Nah, yang pertama yaitu terpisah. Perorganisasian hakikat terpisah adalah proses pengelompokan entitas atau konsep yang memiliki karakteristik berbeda agar dapat dikelola lebih efektif, atau juga diajarkan secara terpisah berdasarkan ciri dan karakteristik masing-masing. Nah, tujuan pengorganisasian terpisah sendiri adalah meningkatkan efisiensi dan kolaborasi baik dalam manajemen organisasi maupun pendidikan. Lanjut, yang kedua ada korelatif. Pengorganisasian hakikat IPS korelatif adalah pendekatan yang menekankan hubungan antar aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik dalam materi IPS yang bertujuan untuk memberikan pemahaman holistik tentang dinamika sosial dan membantu siswa melihat keterkaitan antara fenomena sosial. Pada pengorganisasian korelatif ini, kita bisa memberi contoh semisal kependudukan dan perkembangan penduduk dari masa ke masa. Nah, yang terakhir atau ketiga ada fusi. Pengorganisasian hakikat IPS fusi adalah pendekatan yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu sosial seperti sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi untuk memahami fenomena sosial secara menyeluruh. Atau juga bisa dikatakan disiplin ilmu sudah tak tampak, karena satu tema mencangkup semua mata. Dengan tujuannya adalah untuk memberikan perspektif luas terhadap isu-isu sosial. Misal, dengan menganalisis kemiskinan dari aspek ekonomi, sosial, dan politik. Pendekatan ini membantu siswa memahami interaksi antar disiplin dan memperkaya pengetahuan tentang realitas sosial yang kompleks. Pada pembelajaran di bangku SMP dan SMA, kita bisa menggunakan 2 model pembelajaran, yaitu topik terkait dan permasalahannya. Contohnya, pada kegiatan ekonomi mengalami perubahan. Nah, karena permasalahannya daerah yang kumuh. Nah, selanjutnya kita masuk pada pendekatan dalam pembelajaran di IPS. Yang pertama ada pendekatan interdisipliner, yaitu gabungan dari disiplin ilmu dengan tujuan agar siswa dapat memahami hubungan sosial. Yang kedua ada pendekatan multidisipliner, yaitu pembelajaran yang menggunakan atau mempelajari suatu topik dengan permasalahannya.
Dan yang terakhir, yang ketiga adalah pendekatan praktis, yaitu pembelajaran yang menerapkan pengetahuan dan keterampilan pada kehidupan sehari-hari. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.